Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu wal ghaniyyul hamid. Iya sa'idhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Ya ayyuhan nasu eling-eling manusa sapa wae. Antum ta sira kabeh al fuqara wong sing banget fakire. Manane banget butuhe ilallahi maring Allah. Oleh butane Allah bikulli halin ing dalem saben-saben keadaan. Wallahu ta Allah wa ya Allah al-ghaniyyu dat sing ora buta. Maknane semoga ora buta an khalqi sange makhluke Allah sapa wae. Alhamidu dat sing dipuji, al-mahmudu tegese kang den puji fi sunnihi. Ing dalem tindak lampahe Allah bihim kelawan khalqihi. Iya sya'lamun kersana sapa Allah taala yudhib mongko buak atau ngilangno sapa Allah kuming sira kabeh. Iya sya'lamun kersana sapa Allah taala yudhib mongko ngilangno sapa Allah kuming sira kabeh. Wa ya'tilana kana sapa Allah taala bi khalqin kelan makhluk jadidin kang anyar. Allah setiap saat bisa menghilangkan kalian semua dan mengganti dengan makhluk yang baru. Badalakum hale dadi gentine sira kabeh. Wa madzalika lan ora ana apa mengkono-mengkono idhabukum wal ityan bi khalqin jadid hanya menghilangkan kalian dan mendatangkan makhluk yang baru ala wahi ngatasi Allah bi azizin kelan barang sing repot utawa sing angel asyadidin sing kang angel wong titik wala taziru lan ora iso nanggung sapa waziratun wong sing dosa nafsun tegese awak-awakan waziratun kang akeh dosane asimatun tegese para pendosa la tahmilu tegese ora iso nanggung sapa wazirah wizra ukhra ing dosane wong sing liya wizra nafsin ing dosane awak-awakan ukhra kang liya wong sing nglakoni dosa iku ora iso nanggung dosane sing liya wa intatu kok lamun ajak-ajak manane meminta diajak-ajak manane minta apa muskolatun utawa sapa muskolatun wong sing wis dibebani dosa nafsun tegese awak-awakan muskolatun kang den bebani dosa utawa dibebani kesalahan bil wisri tegese kelan kesalahan utawa dosa ila himliha maring nanggung nafsin sing asima atau nafsin sing dosa minhu sangking wisir misale minta ahadan wong suci liyahmila supaya gawa sapa ahad ba'dahu ing sebagiane wisir la yuhmal mongko ora iso den tanggungno mindu sanging wisir apa seun perkara apa wae mengke kula terang walau kana senajan ana sing diajak ilmatu tegese sing diajak udah kurbade unsur kekerabatan manane di unsur keparekan qarabatin tegese di unsur keparekan kal abi kaya dene bapak wal ibni lan anak wa adamul hamli utawi ora anane iso nanggung fisika ning dalam sisi loro wa adamul hamli utawi ora anane sing nanggung fisika ning dalam sisi loro iku hukum minallahi taala sange Allah taala innama tungziru ang mestine meden-medeni sira Muhammad mesti sing iso nampa peringatan iku kowe iso meden-medeni to sing iso meringatno alladzina ing wong akeh yakhshona kang wedi sapa ladina rabbahum pangerane ladina bil ghaibi ana ing ghaib itu ora usah diterjemah bahasa Indonesia manane ora roh ya khaufuna disewedi sapa ngakeh ing Allah tawa marau lan ora ningali sapa ngakeh ing Allah jadi mereka takut Allah dalam keadaan ghaib manane mereka tetap takut Allah meskipun tidak melihat Allah li annahum krana sak temene alladzina yakhshawna rabbahum al mutafiuna sing alam manfaat kabeh bil ingdari kelawan peringatan wa aqamu lan nglakoni sapa ngakeh as-sholata ing salat manane ada muhate sing langgeng sapa ngakeh ing salat wa man tazakka wa man tisapane wong tazakka iku bersihna sapa man manane tatohara tegese sesuci sapa man terbebas sapa man nasyirki saking dosa syirik menyekutukan Allah ghairihi lan jane syirik fa inna ma yatazakka li nafsi monggo ang mesti nyekutokno sapa wong apa bersihna sapa man li nafsi maring awak dhewe man fasolahu mongko te solahe wong iku mukhtasun den tertemtokno bihi lan mandi wa ila wahilan maring Allah sarasan almasiru tawi gon bali ai marjiu disigon bali fayudza mongko den wales sapa wong
Ngapa waca fayadzi nggih fayadzi mongko males sapa Allah. Nah, faiza mongko din wales sapa wong bil amali lan amal fil akhirati inal akhirat. Wa ma istawilan ora padha sapa lama wong sing picek wal basiru lan wong sing ningali. Manane al kafiru kese wong kafir wal mukminu lan wong mukmin. Wala dzulumatu lan ora padha apa barang sing peteng il kufru kese kekafiran walan nuru lan ora padha apa nur il iman kese iman. Waladilu lan ora padha apa sesuatu sing adem sing enak walal haruru lan ora padha apa sesuatu sing panas il jannatu di swarga wan naru lan neraka. Wa mastawi lan ora padha sapa lahya wong sing urip walal amwatu lan ora wong mati il mukminu natik si boro mukmin walal kufaru lan ora wong kafir-kafir. Wa ziyadatu lautai nambahi lafat wala nilo fis salah sati ing dalam telu-telune iku takkidun iku mok maringi tauhid. Inna wa satamna wa ta'ala wismi'u iku memperdengarkan sapa wa ta'ala man ing wong ya sau kang ngersakno sapa ing man. Hidayah tau ing nunjukno ing man iku. Fayijibuhu mongko nyembadani sapa man ku ing Allah bil iman iklan iman. Lawa ma antalan ora ana te sira Muhammad iku bimusmi'in iklan wong sing ngrungokno, wong sing iso memperdengarkan man ing wong fil kuburi kang padha karo mati ning kuburan. Maknane ail kufar tegese wong kafir. Syabbaha nyerupana sapa wa ta'ala hum ing kufar bil mauta kelan wong mati. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur nek is ngrungokno fayujibun mongko dadi nglakoni jawab wi sapa kufar. In anta ora ana te sira Muhammad ema anta te sira ana te sira Muhammad iki lan nadhirun kecuali wong sing mok ngekeki peringatan mung dirun tegese wong sing ngekeki peringatan lagu maring kufar. Inna arsalnaka inna satamna ingsun apa wa arsalna nugasna ingsun ka ing sira bil haqqi lan barang hak. Manane hak bil huda tegese lan petunjuk. Basyiron hale wong sing ngekeki peringatan, seneng. To ngekeki berita seneng. Berita seneng dikekno man ing wong aja bakal nyembadani sapa man ilahi maring Kanjeng Nabi. Wa nadhiron ngekeki berita sing nyusahno to ngekeki peringatan sing keras. Maknane man ing wong lam yujib kang ora nyembadani sapa man ilahi maring Nabi. Wa min ummatin illa khala fiha nadhir. Wa min ummatin ora ana te umat illa khala kecuali wis kliwat. Salah fate kese kliwat fiha ing dalem umat sapa nadhirun wong sing ngekeki peringatan. Tegese nabi yon tegese nabi yung diruha kang ngekeki peringatan sapa nabi ha ing umat. Wa yukadzibu lamun gorono sapa ngakeh kang sira ahli Makkah tegese penduduk Mekah fakot kadzdzaba. Monggo teman-teman wis gorono sapa alladzina wong akeh min qablihim sedurunge kafir Mekah. Kalau mereka mendustakan kamu, orang sebelum kamu juga biasa mendustakan para nabi. Ja'at taqawhum ing para wong akeh sapa rusul utusane wong akeh bil bayinat lan pira-pira barang sing banget jelas. Ayil mu'jizati tekse barang sing banget jelas. Wa bizuburi lan mereka teka kelan nggawa pira-pira kitab kasuhuf Ibrahim kaya dene lampiran-lampiran Nabi Ibrahim. Wa bil kitabil murid lan teka kelawan kitab sing jelasno utawa sing madangi. Wa ta'al kitabul munir at-Taurat Injil lan Injil fasbir. Mongko sabar sira Muhammad kama sabaru kok oleh sabar para nabi. Suma akhatu mongko nyekel ingsun alladzina wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina bitakdibim lan sebab oleh gorono ladina. Fake famu kok hale kaya apa kana ana apa nakiri apa oleh nyiksa ingsun manane ingkari. Tegese ingkari ingsun ali ngatasi wong akeh aku berarti lan siksa wal ihlak lan rusak. Huwa tegese uti adab utawa ihlak iku waqiun iku tuwiba mau ki aku ing nggon panggonane ihlak. Kalau terang niki pun niki ayat pertama tentang masalah-masalah sufi ya. Terus ya ayuhan nasu antumul fuqara'u illallah. Kamu itu kalian semua itu orang yang banget butuh ning Allah taala. Bikuli halin kapan saja. Niku pun jelas ya terus cara pandang diingatkan iya sa'idibkum bayatin apa bi khalqin jadid. Kalian semua harus bayangkan bahwa setiap saat Allah bisa saja menghilangkan kita, kemudian mengganti dengan makhluk yang apa? Baru, terus yang lain. Wa madzalika 'ala Allahi bi'aziz, dan itu bagi Allah itu mudah sekali. Nggih kula bolak-balik matur terus dalam ilmu hakikat diterangkan manusia itu memberi kontribusi pada pilihannya itu tidak sampai 1%, mungkin tidak sampai. Misalnya kalau orang ditanya, kenapa makanan ini enak? Ya jawabnya biasanya gampang, karena ini sate, kebetulan saya suka sate, terus bilang enak. Begitu juga misalnya hubungan suami istri, senang kumpul bojo, mergo ayu dan sebagainya. Ya itu yang mudah diomongkan.
Tapi misalnya bayangkan ke pas mangan sate enak terus gempa. Padahal satenya tetap enak. Kamu ya tetap sehat. Tapi gara-gara gempa menjadi tidak enak. Berarti yang benar kan mangan sate gue enak, syaratnya gak pas garam gempa. Ono syarat meneh, ora konangan sing utangi. Padha kowe ngloni bojomu sing ayu, iku syarat enak iku ora ono gempa. Ora pas ngamuk. Pas ngamuk lah ya tetep ayu, tapi kan kowe ya ora seneng. Artinya gini loh. Ketika manusia mengatakan mampu, sebenarnya ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya. Misalnya kue nyupir, supirana enak, punya pengalaman, tidak kecelakaan karena apa? Nyupir kue enak, mobilku normal. Mobilmu normal lah, tabrak mobil ya mabuk gak? Nah di sini ini manusia dituntut, diingatkan terus, kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan kamu. Karena tanpa itu semua tidak bisa, semuanya Allah. Ya, tapi manusia tadi gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyupir, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat dan semuanya itu kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya gak ditabrak wong mabuk, gak ono gempa, gak ono bumi merekah. Misalnya kita pintar nyupir lah terus bumi memangap terus kita templung nggak opo. Pemenang daerah-daerah kayak ya rasa tak sebut nomor itu. Kira tahu muka siapa yo, mari tak sebut nomor yang ngeri. Intinya Indonesia ora aman, tapi kita tenang aja satunya ora aman kabeh, ora sing aman. Ora usah kuwatir dikuwi vaksin, ora usah kuwatir meteor jatuh, kabeh ya potensi napa? Potensi semua. Sehingga ini sedikit saya ijazahkan. Suatu saat kata Rasulullah, saya yang Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sowan Allah? Terjawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Terjawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki, kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan, kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini kan sok, kalau makanan sudah di depannya kayak pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik kowe mlaku dihantam mobil ya selesai. Misalnya stroke ya selesai, tidak bisa jalan. Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang filah gotin min lahagotagi, setiap kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk ambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut ya ayyuhan nasu antumul fuqara'un ila. Nah kemudian resiko makom ini, ya semua makom tak ada resikonya. Resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tak wari ilmu hakikat terus rungokno wis ora paham lah tak ulangno. Ya resiko ilmu saya ingatkan. Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang karena didefinisikan. Dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Kedua ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau sama saya tanya, kamu pernah nggak minta jadi punya uang banyak? Nggak tanya, pernah nggak minta? Terus artinya minta itu apa? Terus kita mendefinisikan, menengadahkan tangan, bilang ya Allah saya minta uang banyak, saya minta ingin beli mobil. Itu namanya apa? Tidak jawab saja. Doa kan? Itu kesalahan kita mendefinisikan doa itu misalnya menengadahkan tangan dan memohon dan menyebutkan permohonannya itu terus disebut doa. Tapi kalau menurut Allah, sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang, ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Saya ulang lagi ya. Sehingga menurut Allah kamu minta tidak minta ya tetap berstatus peminta, pengemis. Nah,
Orang-orang yang sudah wusul, meskipun itu kondisional ya, tidak selalu. Itu ya dia pikirannya mengadahkan tangan apa ndak ya sama saja tubuhnya merasa minta, sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Nah, terus orang yang fikih bilang seperti itu tuh sombong, wong kok gak tahu dungo. Sebetulnya keliru vonis orang fikih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini. Itu kan lama. Nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NU atau terlalu yang tidak NU, lama-lama ada definisi. Misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa? Ya bid'ah, Nabi tidak pernah tahlilan. Sahabat gak pernah nahlilin Nabi, malah nggak ngaji Nabi jadi tahlil. Mana nih tahlilan jalukno sepuro mayit, ngaji Nabi jalukno sepuro. Sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah, karena nggak pernah dilakukan sahabat dan para tabi'in. Ya salahnya kamu definisikan. Tapi kalau udah kamu definisikan, diarani tahlil, ya mau la ilaha illallah. Terus mungkinkah satu bacaan la ilaha illallah dilarang? Wong ra oleh maca kalimat tauhid. Jadi misalnya tahlil iku lafadzno kalimat tauhid. Mau ketok ya ora ngara iso dilarang, tapi nak tahlil iku mitung dinane mayit kaya budo, sangane kriminal. Enak. Ya sudah seperti itu. Makanya banyak orang salah itu karena ilmu kadung didefinisikan. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak hal. Ini penting saya utarakan. Ya karena seperti itu. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firqah-firqah yang lain, masalah ahli sunnah, terus masalah yang lain-lain. Memang ya sudah seperti itu. Ya saya ulang lagi ya. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, itu masyhur cerita itu. Dan kemudian jadi nabi namanya Habib Syahid. Habib Syahid itu sebetulnya hanya ngutip Habib Abdul Haddad. Jadi syair itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad. Apa? Diwanul Haddad. Diwanul Haddad itu syair-syair Abdul Haddad ketika beliau usul, beliau mukasyafah. Terus bagian dinyanyikan Habib Syahid terjadi populer. Saya ulang lagi ya. Tubuh kita, misalnya kamu lapar, perut kamu kan mereaksi minta makan. Andaikan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan. Tanpa kita bilang ya Allah saya minta makan, Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ikrar, mengakui kalau dia butuh, ya namanya sudah minta. Tapi fikih kadung mendefinisikan sing darane minta itu misalnya madhep kiblat terus menengadakan tangan dan sebagainya. Ya sudah kita sebagai orang pengikut ya yang ikuti fikih, yang ikuti tasawuf, sebetulnya itu definisi yang sepihak. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, masyhur itu cerita itu. Beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh Namrud cari kayu sebanyak-banyaknya. Ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan, Ibrahim mau dibakar. Pegawai Namrud itu bingung caranya mencalok Ibrahim. Mergo saking gedene napa? Api. Nak dicalok ado iku ratok tengah. Nak diparekno iku kepanasan. Masyhur. Terus setan zaman iku orang akeh dadi ya setan tenan. Saiki kan duplikate sakake dadi setan ra tau muncul. Wong duplikate wis napa? Akeh. Singkat cerita setan itu muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan manjanik. Manjanik ya semacam ketepil besar yang jadi mana ya dari kiai-kiai ketepil haram mergo penemune setan. Jadi ini terus. Tapi nak manjanik penemune setan itu betul, walhasil terus dibikinkan satu manjanik semacam ketepil besar terus Ibrahim dilemparkan ke api. Lewat apa? Ketepil tadi idenya siapa? Setan. Nah ketika di tengah api itu unik. Kata malaikat Jibril datang terus tanya sama Ibrahim, ya Ibrahim apa kamu butuh saya? Butuh. Alakah haja, apa kamu punya kebutuhan? Jawab Ibrahim, lah saya tidak punya kebutuhan. Amma ilaika fala, kalau ke kamu ndak. Karena kamu makhluk, apapun keren kamu Jibril tetap kamu makhluk. Amma ilaika fala. Ndak maksudnya butuh ke Allah nanti saya nyampaikan. Malah dinya Nabi Ibrahim, kalau Allah tidak usah kamu sampaikan ya sudah tahu.
Gua ambek Jibril. Oh, anak kowe ditekek kan. Ya saya ulang lagi, apa kamu punya kebutuhan? Alaka hajalla ama ilaika fala, kalau ke kamu ndak. Ndak maksudnya butuh ke Allah, nanti saya sampaikan. Karena Jibril yang mentang-mentang dekat sama Allah dan tukang memberi informasi. Tapi kata Ibrahim, kalau ke Allah sih nggak perlu kamu, dia sudah tahu. Nah itu terjadi nazmannya Habib Abdul Haddad Masyhur itu apa? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi cukup ilmunya Allah itu menjadikan saya tidak perlu minta. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu, saya ulang lagi, kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru jenengan semua ini jadi keangkuhan. Kenapa? Wes gak ndonga tangane ditenangkan. No, atine ora eling pangeran, kan akhirnya nak jaluk tenan. Jadi gue aja niru wali-wali. Nah wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengadah, tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama. Saya itu pernah ya, tapi itu kondisional dan saya juga ngulang tidak mesti bisa. Ketika saya umroh itu pernah saya ada satu kondisi itu doa ya di putaran pertama pas. Di putaran pertama saya berdoa ya agak banyak di multazam. Putaran kedua mau berdoa sudah tidak berani lagi. Sampai ke-7. Hari kedua ya tidak berani, hari ketiga enggak berani. Nah seperti itu tidak bisa dibuat-buat meskipun saya juga agak ingin. Tapi ya pas itu ya enggak bisa. Gara-gara itu korban kitab hikam, ya kitab hikam yang terkenal. Kitab hikam itu pernah cerita gini. Rubbama dallahum al-adab ala tarkit tolak. Terus di antara makalahnya itu wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Tapi kamu jangan niru dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini tambah dosa kowe. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam. Kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Loh itu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam agar aku dulu. Ya Allah, sing tak dungani wingi ejek eling kok tak eling no meneh. Dadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil fal, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya dungane eling. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan. Makanya menurut saya Allah itu mangga terbaik, bener-bener Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik, kowe donga bedino malah ngamuk. Lah aku lali tapi mbok ilang eling dong. Tapi Allah ya maklumi ya dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, donga terus ya keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di duake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Duake orang mesti maslahat bagi kamu. Maka ada sekian contoh yang wali itu dibully pangeran. Saya sering cerita, banyak cerita wali itu dibully pangeran, digarap ya pangeran. Ini gara-gara salah itu. Saya pernah cerita dan itu ada di hikam betul di kitab itu ada. Ada wali itu tukang hamal itu manol di pasar, itu tukang angkut. Jadi kalau ada orang bawa barang berat diangkut dia, terus misalnya kalau dulu mungkin ya ke kereta atau ke singkat cerita terus diupahi. Setelah dapat apa dia pasti pulang karena dia hanya butuh makan satu piring, karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 jam. Singkat cerita dia ngeluh, ya Allah, kamu tahu, engkau tahu saya ini pecinta engkau, saya ini hanya butuh makan satu piring untuk kuat sholat, tapi kenapa harus jadi juru manol? Berilah saya rezeki yang tanpa kerja. Nah, selang sekian hari dia dituduh maling, terus di penjara, terus dapat rezeki tanpa kerja. Dia, ya Allah kenapa jadinya gini, kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya itu penjara itu rezeki tanpa kerja kan. Jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik. Ya kadang dibully. Sehingga dalam cerita-cerita kenabian, kata Qadiyat itu, nggak ada orang yang sering dibully Allah kayak nabinya. Karena nabi itu orang yang dicintai Allah. Jika salah sedikit saja itu, cara pangeran itu, cara kampus itu digarap, pokoknya dipelonco, pokoknya salah sedikit. Misalnya begini, Nabi Yakub itu kan nabi.
dia mungkin nyon jauh gak tersadar nyembelih apa itu anak sapi itu di depan indukannya. Ya beliau mungkin spontan saja, Pak. Kalau kamu yang melakukan pasti tidak ada hukumannya karena Allah tidak pati peduli sama kamu, sudah lah. Artinya gak peduli, salah pantas saya ora jelas ya. Tapi ini Nabi. Ketika itu terus indukannya sapi tadi, ya Allah, Yakub itu kekasihmu. Saya tidak berani sama dia karena dia kekasih. Tapi saya tetap menuntut keadilan. Dia harus merasakan susahnya dipisah dengan anak. Meskipun dia tidak nuntut rasanya roh anak sebelah itu tidak se ekstrim itu. Sapinya itu hanya nuntut, ya Allah, dia harus merasakan sakitnya terpisah dengan anak. Akhirnya Allah menciptakan Yakub mengalami terpisah dengan Nabi siapa? Yusuf. Itu kalau kata qadiyat, itu kalau yang melakukan tidak Nabi pasti gak dibully Allah, dibiarin. Karena Nabi ini yang melakukan. Nah. Terus ini Nabi Yusuf lagi, mana rasa daftar wali berat. Nabi Yusuf itu di penjara itu karena terdolimi apa karena memang dia salah? Terdolimi. Dan Nabi Yusuf itu Nabi. Nabi Yusuf itu Nabi betul memang benar-benar. Meskipun ganteng dia Nabi. Syaratnya Nabi ganteng kira-kira mlebu. Nabi itu harus ganteng, enggak boleh. Nabi elek ora oleh. Karena Allah izin di kekasih kok kriting elek. Allah itu selera. Kabeh Nabi mesti yang paling ganteng di kaumnya, yang paling nasak. Enggak boleh Nabi kok pesek, kriting, enggak boleh. Tapi kalau sudah jadi orang soleh oleh kan. Tapi kalau Nabi enggak boleh. Nabi Yusuf itu anak. Masyhur kan cerita Nabi Yusuf dengan siapa? Zulaikha. Dan belum ada orang dalam keadaan darurat masih cerdas kayak perempuan. Jadi singkat cerita, ketika Yusuf diajak Zulaikha selingkuh gak mau kan keluar dari kamar. Dalalah kebetulan wa alfaya sayyidah rajal. Itu si Zulaikha tadi spontan langsung bilang, wahai suamiku, apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu? Itu wong wedok. Padahal dia agak terencana, dia pun gak bayangkan kepergok suaminya. Itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas. Suamiku, apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga Anda? Singkat cerita suaminya murka, terus Yusuf di penjara, terdolimi. Ketika di penjara, kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil apa? Mimpi. Kan tadi suaminya Zulaikha itu tidak sampai raja ya, kira-kira PM atau menteri. Raja itu punya mimpi yang bisa nakwil itu hanya Yusuf. Singkat cerita, terus utusan raja datang ke Yusuf dan takwilan Yusuf terbukti benar. Tapi Yusuf ini seorang nabi, saya ulang lagi Yusuf seorang nabi, dia tapi ya manusia. Bilang gini ke utusannya, coba bilangkan ke raja kamu, di penjara ini ada orang yang di penjara secara terzalimi, yaitu saya. Tolong laporkan ke majikan. Itu Allah tersinggungnya itu bukan main. Nabi kok lapor makhluk. Itu tersinggung. Nah, kowe kan gak piye. Kowe ngajono proposal Allah ra piye-piye. Wis pokoke Allah kowe wis ra piye-piye. Wong sampean swargane ya ora langsung wae ngono pokoke kira-kira kan sudah enggak perlu ditegur. Makanya fa'an sahu syaitanu dzikra rabbi fala bitha fi sijni bid'asin. Maka Allah mentakdirkan utusan raja tadi itu lupa melaporkan peristiwa Yusuf ke raja tadi, sehingga raja enggak pernah dengar kalau ada orang di penjara karena Allah tersinggung. Wong kowe ku nabi kok lapore ambek penguasa. Ngono tok iku wis Allah tersinggung. Karena dia nabi, gak boleh nabi lapor makhluk. Jadi Allah itu dengan nabi itu sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Ya begitu. Terus cerita yang terkenal, meskipun ini nggak ada di Quran, Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sakit gigi karena dia mentang-mentang kalimullah, orang yang sering komunikasi dengan Allah, minta ya Allah tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa. Singkat ini sama Allah dikasih tahu, kamu ngunyah suket ini gitu, rumput ini kamu kunyah nanti pasti sembuh. Karena resepnya dari Allah ya pasti mujarab, kan nggak ke dokter. Singkat cerita dikunyah terus sembuh. Suatu saat dia sakit gigi lagi, nggak konsultasi lagi karena masih punya resep tadi, kopian apa? Resep. Dia datang nyari suket yang sama dikunyah tambah sakit. Terus tanya sama Allah, ya Allah ini kan resepnya yang sama, kenapa tambah sakit? Kata Yusuf, kata Allah, kamu itu kekasihku. Roh nak sing ngomabati ku aku ra suket sembrono.
Semenjak itu Yusuf Nabi Musa ora pernah taruh lagi sudah. Andikan tuh kamu, pasti Allah juga gak tersinggung. Makanya kata qadiyat, kenapa para nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murka, nabi itu beda. Jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk nabi salah. Makanya di ahli sunnah ada kaidah apa? Mimba bi hasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Pernah dengar kaidah apa? Mimba bi hasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dilakukan para nabi itu salah. Karena apa ya? Saking dekatnya dengan Allah. Saya ulang lagi apa? Mimba bi hasanatil abror sayyi'atul muqarrab. Jadi nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang mengalami fikir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fikir ya sering. Kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika Nabi berdoa ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika agak berdoa karena Nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya Nabi itu lam yazal fitaroki, Nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas tidak minta ya. Kalau kamu turun terus. Pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri pantas taura dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo jadi wali, iso ya tersinggung, bocor atau tirakat atau jadi wali. Tapi gak dongo ya Allah tersinggung, kere rah tahu dongo. Jadi orang kalau tidak wali itu sudah keliru terus. Jadi gue di sepuro, tapi tak kira itu akeh salah. Ya jajal gitu dongo wali kok sabtu kok dirjilan. Kira-kira Allah tersinggung ngopo nyembah kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dongo kepengen kau Imam Syafi'i, apa yang tersinggung? Bocah ora di idola. Lah terus piye Gus? Piye kadung salah biasa wis. Wis bakat salah nopo? Bakat salah. Ini sedungane sing gampang ae mesti bener Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya pernah punya kitab dan kitab itu menurut saya luar biasa. Bahkan ketika adu bully itu, adu cara mahasiswa itu kayak pelonconan itu. Nabi sama Nabi di pangeran gitu, dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu, pangeran itu degradasi. Dan Allah memang mengancam gitu. Kalau kamu melanggar ini, laah biton namin diwani nubuah. Nanti laam kuan namin diwani nubuah. Kamu saya hapus dari buku kenabian. Tes-tesannya ya lucu, biasanya begini. Kata Nabi Musa kan ditanya, ketika dia khutbah ditanya orang, siapa orang paling alim ya Nabi Allah? Sekarang orang paling alim itu siapa? Nabi Musa jawab, saya kan. Ya itu Allah tersinggung karena wong kok mletene ngono. Tapi andai kan Nabi Musa kok jawab Fauzi, itu salah, tambah salah meneh. Atau enggak Ruhen, salah meneh. Tapi jawab Musa ya salah. Saya Gusti, saya kan. Orang paling alim siapa? Saya. Terus Allah memperingatkan Musa, ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu. Coba kamu harus ketemu dia. Ketemu singkat cerita ketemu Nabi siapa? Khidir. Terus dalam 3 sesi ini, 3 babak ini buli-bulian. Nabi Khidir itu dalam 3 babak ini selalu kelihatan salah. Di antaranya adalah cara sekarang ya mungkin di gonjak sepeda motor atau perahu kalau dulu yang menggratisi dia numpangi sepeda motor malah spionnya dicopot. Spionnya dicopot, dirusak. Nabi Musa kan sudah digratisin malah rusak yang motornya yang apa? Menggratisin. Nabi Khidir masih tenang. Kamu tidak paham. Jadi Nabi Khidir mesti tidak kamu tidak paham. Itu kata syurrahul hadis termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani bilang ini. Setelah itu kedua membunuh anak kecil. Musa tambah marah. Anak yang belum punya dosa kok kamu sampai 3 kali ada 3 peristiwa. Itu kata syurrahul hadis. Andai kan Musa kok diam tidak protes, maka dia akan disalahkan Allah. Karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi. Jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu Nabi Khidir, Nabi tenan gitu. Jadi itu kan unik. Tapi berontak yo disalahno. Dadi angel sandi tes-tesan dadi nabi ku ya angel. Misalnya kok Nabi Musa itu koyok model santri Jawa Timur. Nabi Khidir salah, derek mawon. Ya ora nabi jero barang mungkar. Menengae.
Berarti yo nabi goblok ngono kira-kira. Makanya memang Musa harus konsisten seperti itu, harus demo terus. Kayak saya misalnya sebagai kiai fikih, kiai ya harus seperti ini cara mulang saya. Enggak boleh saya misalnya terus anut mulang terus tawadhu semeneng itu ora karu-karuan. Jadi andikan Musa kok tidak protes itu malah salah. Ya memang harus. Dan itu Nabi Khidir Nabi tenang. Makanya Nabi Khidir akhirnya respect. Tidak ada hati sebaik kamu Musa. Risi itu gak nyaman ketika melihat kemungkaran. Jadi itu sebenarnya poin. Tapi lucunya Nabi Khidir yang nyalan. Tak ada rasa kok pamen tak kok. Tapi ya disalahno. Ya aku jadi Nabi Musa. Ya jajal, gawe peristiwa meneh aku tak sabar rata kok. Bareng. Kan jajal nih. Bareng dijajal ya protes meneh. Bareng protes meneh, tinggal satu kali kesempatan. Kowe takok meneh wis ora dadi muridku. Dikasih kesempatan lagi, ya protes meneh dek umat. Tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musara'ah ila inkaril munkar kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarat seorang nabi adalah secepat ngingkari sesuatu yang mungkar. Enggak boleh. Ya toh kan misalnya kita jadi murid terus gurumu itu gandeng artis atau gandeng penyanyi dangdut. Dia derek mawon. Jadi guru mumet goblok. Tapi kowe ngloroi guru tersinggung. Ora ora hikmah iku. Kan bingung loh. De guru ngene kok bingung loh. Soale ki de guru jadab dorong Jawa Timur apa? Gurumu gandeng penyanyi dangdut. Reaksimu piye? Cek catak. Ayo loh, nak elek kan gak iri. Biasanya nak elek itu ra iri. Sekarepmu, Pak. Sing ayu, sing potensi iri. Kira-kira reaksi kamu itu milih derek mawon apa berontak? Golek apa? Oh, nak gurumu wong alim mesti nak pasti meneng. Muridku goblok, gak sensitif. Roh barang mungkar dilakukan di depannya kok tidak reaksi, tidak protes, ya geblek tenan. Tapi lucunya guru mau nak protes, gak duwe akhlak. Guru lagi senengnya kok ora oleh. Nah Nabi itu kan buli-bulian. Jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu tebak-tebak. Karena dua orang ini sama-sama kekasih Allah. Itu Nabi Musa justru barokahnya itu dia tidak pernah kelasmennya di bawah Nabi Khidir. Semua ulama sepakat kelasmennya Musa tetap di atas Nabi Khidir. Sehingga yang berlaku ya tetap ilmunya Nabi Musa bahwa membunuh anak kecil tidak boleh, merusak perahu milik orang lain tidak boleh. Karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya Nabi Musa. Nabi Khidir tetap ilmunya nggak dipakai, meskipun dia disebut hakikat. Karena ilmunya Nabi Khidir ngani ngoyo wong ape mutusno ngenteni nginceng Loh Mahfudz. Lah sing iso iku sapa? Barang ra mungkin kok. Mulane Nabi Khidir terakhir menutup kalimatnya wa ma fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tasdi alaihi sob. Aku dhewe nglakoni ini ya ora roh, wis ditakdir nglakoni ngene wae. Dadi artine Nabi Khidir ya ora paham. Jadi wa ma fa'altu an amri itu terakhir kira-kira artinya saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri. Tahu-tahu saya ditakdir melakukan. Karena pas itu Nabi Khidir disetting semuanya dengan ilmu hakikat, yaitu bayi tadi memang kutiba kafiron. Kutiba apa? Kafiron. Memang dia nanti kalau umur nganti tua ditakdir mati kafir. Daripada mati kafir nanti ya sudah mati sekarang. Tapi nggak mungkin kan ada syariat daripada soben beling pateni gek cilik. Ya ora syariat, tetap ikut Nabi Musa. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu uniknya Allah sama para wali-walinya. Wali ku klirullah itu tetap disenengi pengen. Terus pengenan nabi ini yo gejol-gejolkan yo pancen nak wong. Terus keempat ya. Tadi kan saya punya contoh 3, ini contoh keempat, ini terakhir. Kakean kok ilmu merah cukup tetap malah bingung enggak. Nabi itu minggat itu boleh enggak? Tanpa pamit, minggat itu pergi enggak pamit itu boleh enggak? Enggak boleh. Rasulullah meskipun kayak apa disakiti di Mekah itu enggak pernah minggat, enggak pernah hijrah. Saya ulang lagi, karena butuh izin. Tapi Allah pernah punya kekasih yaitu Nabi Yunus. Nabi siapa? Yunus. Itu Quran meredaksikan ya abako. Abako itu terjemahnya apa? Minggat. Kalau pergi itu dahaba. Tapi ini Allah meredaksikan itu abako. Abako itu ya minggat. Nabi Yunus itu dakwah di daerah Nainua. Ya, Nainua itu ya Babylon sana. Kampungnya namanya Nainua. Ya daerah Babylon. Babylon itu kalau di geografis modern ikut Irak. Ikut mana?
Irak. Jadi Kufa, Basra, Babylon. Terus siapa itu yang ngalahkan pasukan Yahudi dulu itu Buktanasor, Hebuket, Nasir itu ikut mana? Babylon apa? Babylon. Mama unzila alal malaka ini di Babila Harutama. Makanya kalau ulama-ulama melihat Irak kacau sampai sekarang itu tidak kaget. Irak itu ardun mal'unah kalau di kitab-kitab, bumi yang memang sudah terlaknati mulai dulu. Sehingga ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang itu ulama tidak kaget. Zaman Rasulullah Sugeng itu Irak itu termasuk sudah bumi yang guna keazala, jadi di sana pasti banyak fitnah. Fitnah pertama yang dicatat sejarah adalah Mautul Husain apa? Kabudutnya Said siapa? Husain di Karbala. Era Imam Syafi'i adalah zaman mifnah, ulama dibantai karena dipaksa mengatakan Quran apa? Makhluk. Terus konflik-konflik sampai era Saddam Hussein terus era sekarang jadi. Lah kita ini ulama sebenarnya tahu tarikh itu. Tapi di era modern kan dianalisis karena campur tangan ini itu ya sudah lah. Sebab goblok pun aja daripada ngebantah-bantahan malah rakam. Sebab goblok, sebab pinter. Nah, sekarang kan analisisnya kan, wah ini ada campur tangan pihak ketiga diciptakan nih sauni ini. Ya kalau intelijen harus ngomong seperti itu. Kalau kita seperti ulama memang dari dulu dicap Nabi hunalika az-zalasil wal fitan. Saya teruskan. Nabi Yunus itu dakwai kaumnya itu lama sekali dan tidak iman. Nah semua nabi kalau kaumnya tidak iman itu diberi hak Allah ngancam akan adanya azab apa? Ngancam akan adanya azab. Nabi Yunus ngomong gitu terus itu. Nanti kalau kamu tidak iman itu pasti kena azab. Anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan. Singkat cerita, azab baru tinggal 3 hari lagi. Ayo nang iman, tinggal 3 hari lagi. Ya kira-kira dia ngomong misalnya Ahad, berarti Ahad, Senin, Selasa, atau kamu milih Selasa ya Rabu, Kamis. Singkat cerita Ahad itu dia gak kuat. Wah semane kurang 3 dino kaumku tetap ora iman. Mantap asal, minggat. Mau minggat jadi mau minggat kan gak punya tujuan, so asal pergi jauh saja. Sudah perahu, sekenanya dia naik saja. Namanya minggat nih. Kalau bawa bekal terencana, bawa visa, paspor kan plesir namanya. Jadi minggat itu ya gak, ya sekenanya gak persiapan. Singkat cerita sampai ikut perahu nelayan tadi terus zaman itu ya ada mitos kalau ada gelombang yang nggak wajar pasti ada orang minggat. Terus ditanya siapa yang minggat, Nabi Yunus kan orangnya jujur saya katanya. Ya sudah yang minggat terus dicemplung no, gitu. Ya, terus ada yang agak baik ya jangan gitulah. Ini kan kita semua butuh selamat, judi dulu. Terus judi satu lagi ketemu Yunus. Coba mungkin salah udahnya judi lagi ya ketemu sampai 3 kali ya ketemu Yunus. Makanya fasahama fakana minal mudkhadis, diuji dia kalah kemudian tenggelam. Fal taqamahul khutu wa huwa mulim. Terus dia diuntal, ditelan oleh ikan nun. Nah, di situ ikan nun digambarkan saking besarnya itu. Nah ini uniknya Allah sama kekasihnya. Sudah Allah menyalahkan tapi unik. Ikan ini kan itu sama Allah dikasih instruksi. Kamu nggak boleh makan dia, dia kekasih saya. Terus ketika di tengah di perut apa? Ikan, dia kegelapan. Terus Nabi Yunus cita-citanya satu, ya Allah kalau saya sumpah kiri saya tidak bisa baca tasbih. Akhirnya sama Allah disulap perut ikan itu jadi masjid. Jadi dia di dalam perut ikan ya santai saja tetap wiridan, santai. Fana ada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Ya dia santai aja wiridan karena perut ikan bagi dia adalah masjid. Ya dia disalahkan Allah karena abako tadi minggat hijrah tanpa pamit. Tapi juga dibela-belain Allah, ikan tadi tidak boleh nelan. Ini perlakuan Allah sama orang yang bikin. Tapi karena dia Nabi uniknya apa? Dino Ahad itu kaumnya do nginceng omah Nabi Yunus. Rame-rame nginceng. Lucunya cara nginceng gini. Nak Yunus neng omah berarti bodoh nih. Wong omah ono adab kok dene tengok. Bareng diinceng Nabi Yunus tuh gak ada. Oh tenan ono adab. Mulane wonge rawani neng omah. Itu uniknya pangeran. Jadi umpama dekne ora minggat ya salah. Umpama dekne ora minggat berarti kaume jare apa ana adab ana gempa bumi likui faksi kok dekne ning omah. Lah nek ana tenan ra mlayu, nyatane gak mlayu. Dadi mbok Allah didesain minggat. Tapi nek minggat yo disalahno Nabi yo ora pamit. Makanya masyhur saya itu punya kitab karangannya Habib Alim Alam, mbah-mbahnya Habib Anis, Habib Ali bin Husain yang ngarang apa? Ali bin Muhammad bin Husain karang yang Simpul Duror itu diantara doanya gini. Tapi jangan tiru loh, berawal gimana? Aku rawan ini loh. Cuma saya hafal secara ilmu, tapi saya tidak berani. Waj'al sayyiati sayyiati man ahbabta.
Ya Allah, jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Terus pokoknya salah lagi jadi pengiran kadung seneng, salah lagi sampai wae seneng. Tuwaj al sayyiati man ahbab. Terus koyo kowe lagi manja wong tuamu anak paling disayang. Salah wae lucu. Kok cah cilik. Kowe seneng cah cilik. Salah wae lucu. Mecahno gelas ya lucu, tiba ya lucu. Tibane cah tuwek-tuwek. Bocah jelalatan mulane tiba. Nah itu barang kau mengincang omahe Nabi Yunus gak ono wong. Wah, berarti adab mau turun betul. Andai kan adab tidak jadi turun, pasti Nabi Yunus berani di tenang. Wes bareng mulai malam Kemis, adab itu sudah kelihatan. Ada puting beliung, ada apa sudah jelas pasti ada adab. Kaum yang lapangan tobat finish. Secara bal-balan menit-menit apa? Terakhir. Wah itu sampai pengiran ditompo tuh berarti. Wes gak sudah tak adab wong kowe tobat. Singkat cerita Nabi Yunus hari ketiga atau apa dia selamat. Pakai versi yang umum saja. Selamat faltaqamaul hutu bahwa falaula annahu kana minal musabbihin la bi batni la yaumi yub'atsun. Akhirnya dimuntahkan sama ikan tadi terus dia keluar. Barang keluar tanya-tanya kabar gimana kabar kampung Nenuwa, baik-baik saja. Tabar awani mulai karena dia tahu kalau orang bohong itu dihukum mati. Padahal dia bohong katanya Kemis itu ada adab, ternyata kampungnya baik-baik. Padahal baik-baiknya karena mereka tobat. Jadi masyarakatnya nyari dia karena mau iman. Si nabinya agak berani pulang karena nanti dihukum mati. Nah, itu pangeran nabi kekasih itu dia. Pangeran ya bully gitu. Oh itu gue beda-bedaan, wong kekasih pangeran. Nah gue rakyat itu langsung diadab. Jadi pangeran kekasih gue beda orang koyo. Akhirnya Yunus ramai mulai. Wah nak mulai aku disiksa. Perkara nih kalau pembohong itu dihukum mati. Masyarakat yang golek tenan, mergo nalem Kemis ku ono azab tenan. Cuma terus do tobat. Iki disebut falau laka nasqaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Enggak ada kampung yang saya adab kecuali kasil tak adab, kecuali kaum Nabi Yunus. Aku wis meh ngadab lho, pas menit terakhir peta adab tobat. Akhirnya ra sida jare pangeran. Iku kaum Nabi sinten? Iku ya barokah ninggate Nabi Yunus. Lah iku nabi. Wong kliru kok barokah iku nabi. Umpama Nabi Yunus ora minggat, kaume berpikir Yunus bohong. Wong ape ana adab kok tengok-tengok ning ngomong. Tapi pas minggat tenan ya disalahno pangeran, minggat kok gak paham. Hikmah. Amalane kira usah protes. Wali itu beda, kekasih pangeran itu sama dengan sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning Sulhul Hudaybiyah. Semua perjanjian itu salah secara hukum fikih. Bukan salah lagi, sangat salah cara ukuran fikih. Sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Cuma semuanya ngomong Umar, tapi semua sahabat akhirnya ya mencoba di antara perjanjian gini. Pertama kan enggak, biar sampean enggak terlalu jadi teroris, enggak terlalu jadi ekstremis. Memang ya rasa jadi teroris, ya rasa terlalu jadi teroris. Semua itu mungkin kan, ning dunia semuanya. Singkat cerita Nabi itu sudah di Hudaybiyah. Hudaybiyah dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 kilo. Saya pernah itikaf di masjid yang pernah dipakai Hudaybiyah. Kan sekarang jadi mikot ya, termasuk mikot umroh di Mekah kan apa? Hudaybiyah kan mikot di yang terkenal kan apa? Jirona, Tanim, Hudaybiyah. Itu perjanjiannya tuh gini. Perwakilan dari Quraisy namanya Suhail bin Amr, siapa? Suhail bin Amr. Perjanjiannya gini, Muhammad kamu tidak boleh masuk Mekah. Kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan. Padahal Nabi sudah bilang kepada sahabatnya, ayo kita umroh. Dan diberi hak umroh. Tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah, dicegat sama orang kafir Quraisy. Lah, Nabi ya sakit tenan. Nabi kadung mentafsir, memberi berita gembira, saya mimpi kalian masuk tanah haram aminina mukhalikin, aman semua. Semuanya bercukur gundul atau mencetak rambut. Pokoknya kata sahabat senang sekali karena mimpi Rasulullah tidak pernah apa? Enggak pernah salah. Bareng di situ di antara perjanjiannya hadza ma kataba ali Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian yang ditulis Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah.
Kalau saya tahu kamu Rasulullah tidak saya perangi, tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, ya Ali hapus tulisan Muhammad Rasulullah. Kata Ali, tidak saya akan menghapus setelah Muhammad Rasulullah. Tapi Nabi unik. Hapus gak popoli, masih aku hapus aku tetap Rasulullah. Wong tulisan wae. Jadi Nabi ya rileks saja. Tapi Ali katanya, fa wa ma ana bimakhihi abadan. Saya tidak akan menghapus tulisan itu selamanya. Kata Nabi, kowe nek ora gelem hapus, tanganku didono, aku sing hapus. Nabi kan umi tidak bisa baca terus. Tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan Ali ke tulisan itu sehingga terhapus. Nabi ya rileks. Wong tulisan wae aku ora ditulis Rasulullah ya tetap Rasulullah. Nabi masih rileks. Terus perjanjian kedua, kalau ada orang kafir Quraisy masuk Islam harus dikembalikan, karena berarti keluar dari habitat. Tapi kalau sudah Islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan, karena berarti kembali ke habitat. Nabi bilang ya nggak masalah. Semua perjanjian itu merugikan Islam. Itu secara fikih pasti salah. Akhirnya Umar itu protesnya keras sekali. Ya Rasulullah, apa engkau masih Nabi? Utakai sengak. Apa engkau masih Nabi? Dan Nabi siapa santai, bala ya saya masih Nabi. Tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu? Jawabnya kan Nabi lucu. Ya agama itu kayak pangeran. Masih aku perjanjian yang ngono kok pangeran sing angkat agama iki tenang wae. Kan Nabi kuwi perjanjian mek manusa gampang. Jadi Nabi itu saking imannya Allah tetap yu'izzu hadzal-din. Allah pasti memuliakan ini agama. Apapun perjanjian yang diciptakan manusia. Makanya bapak saya, Mbah Mun, guru saya itu ngaram-ngaram tenan mikir Islam. Islam mbok pikir haram, ono sing duwe. Ben. Dunia rusak kok apa ben. Tetep Islam itu mulia. Rasa mbok pikir wis keliru-keliru lah perjanjiane dunia keliru lah. Lho coba Uni Soviet kayak apa hegemoninya? Kayak apa kuatnya Uni Soviet? 100 tahun mengkooptasi Uzbek, Tajikistan dan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek Ceknya? Ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa? Indonesia kayak apa? Dikooptasi PKI, dijajah Londo 350. Mbah Soleh Darat alim zaman Londo, buyut-buyutku alim zaman Londo. Iku semondok Mekah ya alim. Zaman PKI akeh wong alim. Saiki ayo zaman Islam Nusantara apa ono sing alim koyo. Kudu Islam menarik zaman wis diregani negara, zaman dinegani negara iku wis mul. Karena ini agama milik Allah. Punya ketahanan yang luar ya, semuanya dari Nabi tentang perjanjian salah lah, gak apa-apa. Inna wa ta'ala a'azza hadati. Inna wa ta'ala la yudhi'u dinahu wa la yudhi'u. Pokoknya pangeran bakal ngembar agamanya orang masalah perjanjian keliru lah. Perjanjian ketiga itu semuanya merugikan Islam. Tapi apa kata Abu Bakar ketika protes Nabi gak dijawab, datang ke Abu Bakar. Menurut kamu gimana? Jawab Abu Bakar lucu. Makanya ini menunjukkan makanya kenapa ahli sunnah berkeyakinan afdhalus sahabat itu siapa? Abu Bakar. Jawab Abu Bakar, wes samar, perjanjiannya keliru lah, wes keliru lah, kayak geremeng-geremeng santai negeri. Tapi la tadkhul bainahu wa baina habib. Kamu jangan masuk wilayah itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya. Wes gak masuk akal lah, mending menengahnya. Ya sehingga ya sudah Allah ternyata. Nah perjanjian keempat ini yang agak Nabi hanya minta gini, itu saya turuti semua, tapi saya minta satu hal, kata Nabi. Bolehkan diskusi tentang Islam terbuka. Makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi. Jangan larang orang mendiskusikan Islam. Itu dok mintanya. Oke, dari Suhail, diskusi wae, pikirannya Suhail kan, mau diskusi wae. Enggak masuk Islam, diskusi. Jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka. Ada kata terbuka. Dari Suhail, oke, enggak masalah. Itu toh yang itu pun nggak jelas menguntungkan Islam apa enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Darun Nadwa, tempat-tempat pertemuan cara sakniki gerdu, gedung parlemen, semuanya itu diskusi. Sajane Muhammad itu sapa? Konsep Islam itu piye? Dan semua yang cerdas dulu sajane ya bener Muhammad. Nyembah watu pancen giyoblok tenan. Wah, jadi goblok tenan watu kok di sembah. Terus nak Yahudi saya gitu ora bener pisan, Nasrani ora bener pangeran atau wah diskusi. Suwe-suwe hasil diskusi sepakat. Pancen dia tetap bener Muhammad. Tetap bener Muhammad. Akhirnya hasil diskusi itu akhirnya mereka membatalkan perjanjiannya sendiri. Perkara ini baru kayak apa? Malah Nabi ketika balik di Madinah, Umar sempat protes ning dalam.
Oke ya Rasulullah, saya nerima konsep Anda, tapi saya menyisakan satu pertanyaan. Jadi jenengan niku ana ayat sing nurjukna la tadkhulunal masjidal harama insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum. Lah kok nyatane ra sida mlebu Mekah, malah kita terusir kembali lagi ke Madinah. Lha iku Nabi yang agak lucu ngendikan. Mar, ning ayat iku ra gak ana taune. Apa ana ayat iku taun iki? Sing ngatek taun iki ra kowe. Jadi iya ora ana taune ya. Ora ana taune kok taune dhewe kan kira-kira. Ayat itu kan gak ana taune, Umar ae sing GR nafsiri tahun ini. Wong awam suatu saat kamu akan masuk Masjidil Haram. Tapi kan gak ada tahunnya. Apa di ayat itu ada tahunnya Umar? Dan Allah bilang tahun ini ya enggak, ya sudah kalau gak ada tahunnya pokoknya mesti kapan-kapan terjadi. Tapi orang saya kayak Sugih Rugen kan gak ada tahunnya, orang saya mau aku dong gak ada Sugih, tapi kan tanpa tahu. Itu sesuai. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ada diskusi masif di Mekah. Setiap yang cerdas, setiap Nabi tanya Abu Sufyan siapa, Nabi mau komentar gini dah, sama siapa teksnya, misluhu la yajhalul Islam. Kalau Islam sudah didiskusikan, otak secerdas Ikrimah bin Abi Jahal, secerdas pasti tidak bodoh tentang Islam. Maknanya pasti akal yang waras memilih Islam. Wah, akhirnya Islam jadi masif. Ya sudah, karena Islam sudah masif, tokoh-tokohnya cenderung Islam, akhirnya perjanjian itu dibatalkan sendiri. Akhirnya waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Itu artinya apa? Nabi itu gaya perjanjian cara fikih keliru wae, cara fikih cara zahire keliru wae, tetap barokah karena punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya la tadkhul bainahu wa baina habib. Itu kan kayak ya sudah seperti itu. Jadi pangeran, makanya Sayyid Ali itu Sohibu Simtiduran Abdul di antara doanya waj'al sayyiati man ahbabta. Jadikan ya Allah kesalahan saya kesalahan orang yang engkau cintai. Karena ulama nyontono ngene, saiki Nabi Adam ambek iblis itu padha salah itu. Enggak jawab. Padha salah, iblis itu salah bodoni Nabi Adam salah. Dilarang mangan wit khuldi tetep mangan. Mau trimo rayuane sinten? Iblis. Tapi wong piye-piye pangeran seneng Nabi Adam. Sediluk diusir bar sumat tabahu rabbuhu fataba alaihi bar langsung Adam urung metu ka swarga wis diwarai. Dampe kepengin tak sepuro nggih tak warai dongane. Iblis tak diwarai. Mane kena donga. Numpang. Dadi ngene ya pokoke wong disenengi iku menang. Lan kaya aja donga iku, kowe ora bakat wali biasa wae iki cerita. Ya sudah seperti itu. Ya, tapi emang ya sudah seperti itu. Nabi Adam itu orang pati keusir tenan itu fatalah ko Adam Rabbihi kalimatin fataba. Jadi orang terlalu jauh dari surga. Kemana lagi pes pertama medun ke bumi ambek Allah diwarai beberapa kalimat sing dadekno di sepuro pengira. Qawat al sayyiati man ahbabta. Jadi penting kalau atur namanya wilayah-wilayah kenabian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya, tapi kita yakin Nabi itu para kekasih Allah. Dan agama Islam ini juga agama paling diridhoi. Maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan dunia, Islam tetap dihormat pangeran. Wis ora usah kuat. Mikir Islam itu keliru. Nangit mayo oleh nak mikir keliru. Agama pangeran kok iki. Saya masyhur Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah futuhat. Di masalah apa? Futuhat. Dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibully sama orang-orang. Ya Ibnu Umar, mbok ya kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa. Atau bikin suksesi lah. Jangan kok dia khalifah sukses kemudian tidak jelas juntrungannya. Kan dia tetap mati suatu saat. Saking nggak kuatnya Abdul bin Umar matur, ya Abah, engkau harus suksesi. Siapa ya pemimpin setelah jenengan? Lah kenapa? Orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu dianggap dosa karena kambingnya pasti kocar. Apalagi ini urusan umat. Kalau mau tahu-tahu mati sebelum sesi ini pasti kacau. Umar langsung marah. Agama Islam juga sama dengan kambing kata Umar. Agama Islam agamanya pangeran, mesti diurusi pangeran. Aku mau khilafah. Aku mau sukses. Ben aku ora usah mikir. Engko ora diurusi pangeran.
Jadi Umar itu justru saking hormatnya sama Islam itu dengan cara gak mau mikir Islam. Gak mikir berarti gak khidmah ya, tetap mengkhidmati Islam. Seperti saya ini kan yang khidmati Islam lewat mulang. Tapi aku ora tau mikir nasib Islam. Mbak Islam ora kondang piye. Ditinggal Abu Bakar mlaku, Umar mlaku. Wali Songo mbek kowe rak mulya Wali Songo. Saiki durus mudin yo mlaku, durus KUA yo mlaku. Durus mubalek sing kadang matre ku yo mlaku. Berapa kiai sing dadi oknum perkara proposal? Ya agama yo. Wong bapak udah konco kiai ku mudin, anake mondok. Bareng saking suwene dadi mudin, zaman iku mudin urung kok gaji kono negara. Anake njuk dhuwit muni spontan, cung ora ono mati kok dhuwit. Mergo nek ora ono mati ra entuk rezeki. Cung ora ono mati kok dhuwit. Ngono iku agama ya ra piye-piye juga. Mergo agama iki diurusi ayo nabi palsu ping pira wae mulai Musailama sampai Musoddek sampai Lia Eden kurang lagi mulai wali palsu kaya Rama Dosa Rama sapa iku kowe ana kabeh ora masalah. Uni Soviet kayak apa mengkooptasi Ceknya Uzbek akhirnya ya kalah Uni Soviet. Saiki Ceknya Uzbek dadi negara napa Islam kayak apa Donald Trump Islamfobia tapi sekarang orang Amerika malah berbondong-bondong masuk napa Islam kaya mbok pikir malah Islam mbok konsepi malah rusak. Mergo terus di metodologi. Harusnya penyebaran Islam itu begini. Harusnya mbahmu kira pangeran kok muni harusnya. Wong Islam kadang mlaku ya lewat mudin. Saya itu punya santri ini kisah nyata. Itu lahirnya di Bali. Itu bisa baca Fathul Mu'in. Lahirnya di Bali. Bahkan dia ketika SD itu tukang mimpin lagu Hindu. Lagu Bali itu Hindu apa Buddha? Hindu. Karena dia ketua kelas, tapi Islam. Semua cuma. Jadi kayak gitu. Gara-gara mana? Jadi baba itu bakal sate neng Bali. Ya bakal sate berhubung sukses, ponakane misalnya diajak orang Madura kan gitu. Aslinya orang Madura. Setelah kampung itu menjadi kampung Muslim lama-lama berkebutuhan punya masjid. Berhubung wis anake kiai ana masjid mosok ora di wong alim. Akhirnya anake dipondokno di Jawa. Pondokno di Jawa iso maca muin terus ngaji sama saya. Jadi saya ini, neng Bali kok ada wong ora muin, ya ada santri di Bali mau Fathul Mu'in. Neng Jawa kadang wong ora iso maca muin. Jadi mau bakal sate muter. Era kayak Islam di Indonesia gara-gara pedagang Gujarat. Meskipun sejarah itu diperdebatkan ya gara-gara dagang. Karena mereka Muslim ya akhirnya menyebarkan apa? Islam. Jadi semudah itu Allah. Termasuk konflik Ali bin Muawiyah itu barokahnya sama susahnya konflik itu masih banyak barokah. Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah karena kita ahli sunnah ya tidak menyalahkan salah satu madzhab ahli sunnah. Itu barokahnya beliau konflik itu banyak sahabat yang migrasi. Ada yang ke Cina, ada yang kemana-mana. Termasuk yang diyakini para sejarawan ada yang ke Selat Malaka. Termasuk akhirnya sampai ke Baros. Barokahnya orang nggak nyaman di Yaman itu di Syria sama di Irak. Akhirnya Islam menyeb. Oh sudah. Andai kan nggak ada konflik itu, mungkin penyebarannya juga lama. Makanya saya bolak-balik bilang, setan itu ono goblok. Gomkor melok ngaji saiki. Setan ora goblok piye. Kalau ada anaknya kiai 5 lanang kabeh sih, alim kabeh iku didu. Mergo rebutan pondokin. Aslinya pondok satu titik di desa itu. Misalnya yang beduan ya di Medan. Gara-gara tuh konflik itu terus sing sitok minggat ning Kalimantan. Gara-gara anak kiai yo gawe pondok ning Kalimantan. Sitok minggat ning Sumatera, anak kiai yo gawe pondok ning Sumatera. Cara setane uga ngedu, malah pondok tetap satu titik. Tapi setan iku goblok ora roh, akibat ngene iku ora roh. Akhire dulur didu menyebar. Lah wong saleh menyebar ning ndi yo menyebarkan sujud, menyebarkan Jadi setan yo ono goblok, muga-muga ora ngaji, muga nek ngaji rene roh, ana ngono ora usah ngono. Andai kan tidak diudik kan satu titik. Nggih betul. Tapi setan niku nek ana wong saleh iku didu. Nek didu ana sing kecewa minggat. Lah minggate wong saleh ndak ape gawe apa? Masa ape gawe dugem. Lan kula anggere ana wong saleh tukaran Gus iku tukaran gara-gara tukaran sak minggat ning Papua ya alhamdulillah. Apik. Kula niku rak Gus kancaku ya Gus-Gus sing minggat ki kuat. Angger pamit kula ora tau tak tahdisi. Nuwun kok minggat bener. Minggate Gus ndak ganti piye.
Paling yo gawe podok apa gawe apa. Lah setan nganti saiki belum tahu. Mulane muga-muga ora roh. Jadi artinya nak pangeran ngersakno iku segampang itu. Lah coba di Ponegoro kan konflik sama keluarganya yang dulu ada yang mungkin sebagian problem. Ning Sulawesi ya tetep gawe napa? Pon. Engko ning gone wis pokoke angker ning tinti. Wali Songo. Sunan Kalijaga agak pati cocok mbek buyut Sunan Kudus. Rapati cocok akhirnya dakwah ning kidul di daerah kene. So akhirnya ono ya mono dakwah ro khatam terus dadi Islam macam-macam. Serasa diterusno. Tapi ya barokah iku ana Islam tok Tingkir, tok Solo, tok Jogja. Cara rapati tukaran ya Sunan Kalijaga men ngewangi. Sunan Kudus, Sunan Bonang ning gone. Berhubung barokah tukaran sithik-sithik wis. Jadi mbah saya itu buyut-buyut itu Sunan Kudus itu luwih dukung Arya napa? Penangsang. Sekali Joko dukung wong kene itu. Sutowijoyo. Mbok pokoke ora usah diterus-terusno. Pokoke saiki wong Jogja diulang Kudus. Buyut-buyut kula niku tiyang Kudus. Wis ora usah dijero-jero. Jelas barokah. Mau ora tukaran ya utak-utak ning Pantura. Barokah tukaran ya. Jadi tapi ora usah terus nak ngono tukaran barokah ora usah muni ngono. Pokoke nak pengangeran sing ngersakno kabeh baro. Tapi ora usah diciptakan. Ana suami istri pegatan terus. Ya kadang ya barokah sing wedok untuk bojo luwih bener. Akhirnya alhamdulillah saiki bojo wapiah. Padahal sing lanang tau GR, wah pegat iso apa ya ora piye malah apik. Iku pengiran. Makanya mikir Islam yo mikir. Sekarang kan ndak orang terlalu semangat Islam terus dia konsep Islam harus menguasai negara, akhirnya memaksakan jadi pemimpin. Jadi Islam harus kultural, akhirnya kejawen Islam. Muat Islam kudu kaya, jebule kedunyan deknane. Islam kudu fakir, bebas hisab, kefikiran akhirnya buruh Cina. Justru kakean konsep wis mari kuat. Lah ya ana sing wah Islam kudu sugih, nek sugih ben kuat. Jebule bareng sugih kedu. Ana sing milih fakir ae ben tanpa hisab, kefikiran Islam buruh Cina. Islam harus merebut negara supaya ada konsep khilafah. Pas ngrebute wis ngafir-ngafir wong akeh. Pas prosesnya wis dadekno perkara. Islam harus kultural, jebule main-main gong wae malah sindenan terus. Ra sida dakwah, mergo kakean apa? Kultural ora usah dikonsep, wis ben mlaku. Pangeran dhewe sing ngatur Islam. Kayak apa agama ini pernah ditinggal orang-orang terbaik. Mulai para sahabat tabi'in sampai wali songo, nyatanya tetap berjalan. Iku nunjukno agama ini diurusi Allah Subhanahu wa taala. Napa khidmah wae. Kayak saya yang mengkhidmah Islam. Khidmah itu berbakti memberi pelayanan pada Islam. Tapi ora usah ngrasa mimpin apa Islam, apalagi membuat konsep untuk Islam. Justru konsep kita ini nanti yang merusak. Karena tadi ngendikan ulama-ulama wa inna minal ilmi ila jahlan. Kadang ilmu itu tetap melahirkan kebodohan. Kenapa? Ketika ulama ditanya innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal, karena ilmu itu punya keangkuhan, kelacutan kayak lacutnya harta. Misalnya gini, saya seorang faqih. Ditanya sesuatu yang tidak mendesak pun saya jawab hanya karena mempertahankan kredibilitas saya sebagai seorang faqih. Padahal jawaban saya itu malah bahaya bagi Islam. Misalnya gini, contoh gampang. Ada orang misalnya Ruhin baru tobat, dia sholatnya salah, rukuknya salah. Terus saya ditanya sama Fauzi, Gus sholatnya Ruhin sah apa enggak? Wong dia enggak memenuhi syarat dan rukun. Tentu saya sesuai disiplin fikih saya bilang enggak sah. Karena sujudnya ngongkrong atau dia sholatnya fatihahnya ada. Padahal andaikan saya ada jawab lebih baik. Karena apa? Bisa saja menurut Allah sholatnya dia enggak sah secara fikih tapi diterima Allah. Karena dari tidak sholat menjadi sholat. Itu kan ibarat begini. Orang makan tela yang agak-agak beracun, tapi tidak racun yang mematikan. Itu baik apa enggak? Ya tidak baik jawabannya. Tapi kalau bandingannya daripada tidak makan sama sekali, tentu baik makan. Nah, kesalahan itu yang makanya kata Imam Ghazali, kesalahan itu yang dialami para fuqaha mu'asirun sekarang. Setiap pertanyaan itu dijawab. Dan ironisnya karena sesuai disiplin. Ya tidak bisa. Makanya saya pernah punya teman divonis dokter 2 bulan lagi mati. Terus teman itu gak doyan mangan. Tapi sarannya dia hidup kalau ada obat dari Jerman. Kalau ada obat dari Jerman dia hidup. Kalau enggak ya mati ya.
tak tiliki mati kapan? Kan niku jare. Kabare rong wulan. Sesuk wis sopan rong wulan. Lho Gus rong wulane cepet kok mana sesuk. Kowe iku iman mulai cilik. Memangnya mati iku gak rong wulan kasih iso wae sesuk iso wae kok. Wong pangeran sing di otoritas nyawa ora jajeni rong wulan 3 wulan kok dokter jajeni ke percaya. Aneh-aneh wae. Sik tak takoni Israil lah niku. Iya, orang mesti bener kok tak imani. Lah iya kok kowe cek goblok kowe iku mondok 2 wulan iku ora mesti sesuk ya mungkin. Nek padha-padha mungkin sesuk ya mungkin kok ya oke. Padha-padha mungkin kok milih sing 2 wulan, milih sesuk ae. Milih sesuk saiki tak istighfar be aku, tak ngaji dadi keren mati sesuk. Yo sebelum bodoh nih, biasa. Saya kisah urip. Ya karena tadi sesuatu yang enggak otoritasnya itu kita ini kan jadi orang aneh. Agama mulai dulu mengajarkan kita beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu mati besok. Nak kowe santri tenan tanpa diancam mati 2 wulan iku nek enak ibadah kok mati sesuk 2 wulan itu kesuwe. Lho kula nganti saiki perasaan kula nggih urip sedina. Mulane kula duwe dhuwit 200.000 cara kula nggih kathah. Urip nganti sesuk ya duwe dhuwit 200.000 aki ya. Ana wong butuh dhuwit akeh mergo nyongkone urip suwi. Terus kula ker. Lan kula ora pati seneng derajat, sesuk mati wae kok di derajat barang sesuk. Ya kita mangka anaka tamu tuh. Akhirnya dia terus mulai rileks, mulai sebelum malah ramati. Sembrono. Maksud saya itu kita makanya kembali lagi antumul fuqara'u ilah. Kita ini butuh. Makanya kula suwun pokoknya anut para nabi dan kalau ada kesalahan para wali, para nabi itu kesalahannya apa? Mimba bihasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi nabi itu karena hubungannya dengan Allah sangat apa? Dekat sehingga hal-hal yang cara zahir itu salah tapi itu menjadi berkah dan kita tidak pernah kayak apa sulhul apa Hudaybiyah. Makanya kata Abu Bakar enggak ada sulhun a'dhamu minal Hudaybiyah. Tidak ada perdamaian yang lebih afdal ketimbang Hudaybiyah. Makanya saya itu termasuk ulama yang setuju misalnya di McGill di Amerika atau di Kanada itu kan ada Islamic Studies. Saya pernah ditanya, Gus, kalau ada sekolah perbandingan agama menurut kamu setuju enggak? Saya bilang enggak masalah. Yang penting asal yang dikaji itu Islamnya, bukan orangnya. Kalau yang dikaji orangnya ya copet Indonesia ya. Kadang koruptornya ketua partai Islam. Wonge kan macem-macem. Yang dikaji Islamnya loh, asal yang dikaji Islamnya. Jangan orangnya. Orangnya bulet-bulet. Wah, juara lah no. Juara. Karena pikiran saya niru Hudaybiyah. Ketika Islam didiskusikan secara masif, tetap yang unggul itu Islam. Makanya Rasulullah minta, nggak apa-apa, semua perkara saya setujui, cuma jangan larang orang mendiskusikan Islam. Akhirnya di Mekah, di Darun Nadwa, di pojok-pojok kampung, di perapatan-perapatan orang tanya, sebetulnya Muhammad itu maunya apa? Terus mereka ada yang bilang, ya Muhammad kepinginnya wong nyembah pangeran. Pangeran ini sapa sing gawe langit bumi? Akhirnya sing cita, iya, pangeran di pantas sing gawe langit bumi, pangeran ora tau saya apa-apaanan. Sono sing mulai cerita, iya aku tahu nyembah pas duyoi luwak. Sampai aku izin pangeran duyoi. Sono sing cerita meneh, aku tahu pas nyembah pas tangane coplok. Wah itu cerita kenaifan-kenaifane pangeran itu. Ya gara-gara boleh dulu nggak boleh dilarang oleh negara. Negara itu pinterin Nabi ya. Mau aku jaluk orang boleh mendiskusikan. Karena kalau didiskusikan pasti ja'al haqqu wa zahaqal. Mun kula terusna. Inna wa yusmi'u may yasha wa ma anta bimusma'in man fil qubur. Fa alam tarono ta ora ngerti sira eta alam tekse ora ngerti sira anna wa ing satuna wa ta'ala iku anzala nurono sapa Allah minas sama'i sanging langit. Awan nurono ma'an ing banyu. Fa akhrajna mongko ngetokno sapa ingsun fi tetep ing dalam dawa akhirna iltifatun ta iltifat. Iltifat itu pindah anil ghaibati sanging dhamir ghaib. Mestine kan fa akhraja, tapi dadi napa? Fa akhrajna. Harusnya kan Allah menurunkan hujan dari langit kemudian Allah mengeluarkan beberapa buah. Tapi diganti apa? Fa akhrajna. Kemudian kita Allah maksudnya. Kami Allah menurunkan bihi sebab anane mak samarat ing boro-boro buah. Mukhtalifan ingkang werna-werna apa alwanuha pira-pira wernane samarat.
Maksudnya Allah ingin menunjukkan kekuasaan. Sekarang orang sama-sama dari sperma. Ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang keriting, ono sing bangir, ono sing elek. Anggap aja kayak buah. Buah itu dari tanah yang sama, dari air yang sama. Kemudian melahirkan buah yang beda. Memangnya misalnya buah sing kecut ya ning bumi Indonesia. Pinggirnya ditanduri pelem manis ya ning bumi Indonesia. Mestinya kan kalau buminya sama kan nak kecut kabeh, nak manis. Tapi ternyata enggak. Allah bikin buah yang macam-macam rasanya, macam-macam warnanya dari tanah yang satu, dari air yang satu. Itu kenapa gitu? Ya saking kudrahnya Allah, saking kekuasaan Allah. Mustalifan khali warna-warna apa alwanu gabra warnane samarot ka asdoro kaya dene ijo. Wa ahmarolan abang wa asfarolan asfar. Asfar itu agak kekuningan, wa irialan yani kabeh. Wa minal jibalilan iku setengah saking pira-pira gunung judadun uta pira-pira dalan. Delala Allah masih ada gunung sing tak tahu diambah manusa lah ya. Delala ada desain alam yang paling layak ada ya selalu ada yang layak dilewati jam wujuda tori kontek sedalan fil jibarihi lan liyane napa jabat bidon kang putih-putih jadi kados gunung-gunung teng Indonesia. Nak didelok waduh kemudian ada jalan mesti nyelirit ketok putih wa khumrun ana sing kemerah-merah ron kekuning-kuningan ya mukhtalifun ingkang beda-beda alwanuha apa pola warnane judat fil jibal bisidati ana sing terjal wa filan ana sing kropos yes kaya gunung-gunung itu kan ana sing apa cengkramane ku enak berarti sidah ana sing napa dari tanah sing napa kropos wa qarabi busud lan pira-pira watu kemloso ya iku manane kemloso watu besar sudun kang ireng-ireng atfun ala judat suhurun ning pira-pira watu syadidatu sawati kang banget ireng. Artinya gini loh. Intinya misalnya bumi itu dari apa? Kita tidak pernah tahu. Kalaupun tahu, kita tidak bisa mengendalikan. Nyatanya bumi warnanya macam-macam, buah-buahan ya macam-macam. Iku nunjukno kabeh iku kudrahe Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu den ucapno kaciran kang akeh aswadu hirbi wa qalilan wa bi. Dadi niki napa? Masalah sekedap. Wa minanna mukhtalifun sifatnya wa anwan. Aswadu tur banget ireng hirbibun wa qalilun hirbi aswad niku bahasa mawon nggih pokoke wong Arab niku biasa ireng banget ireng jlinteng lah ngeten aswad itu maknane iku wong Jawa nek muni ireng banget misal ireng jlinteng pokoknya wis ireng disifati sesuatu yang mempertegas apa kehitaman wa minan nasilan setengah sing manusa wa dawabilan pira-pira apa kewan wal anami lan pira-pira raja kaya dadi kalau dawab itu mulai melata ya dawab, mulai kodok ya dawab, nanti mulai kewan apa saja itu dawab. Kalau an'am itu lebih yang agak terhormat kayak apa? Kambing, kayak unta, sapi itu masuknya apa? An'am mustalifun utai sing beda-beda apa alwan pira-pira warnane iki kabeh. Ya kadzalik kaya warnane pira-pira kewan. Pira-pira tanduran. Jadi maksudnya ngeten. Kalau sampai nangan-nangan misalnya sapi putih engkau tahu-tahu dia anak rodok kemerah-merahan, engkau dia anak kehitam dari mani yang sama. Dulu-dulunya misalnya, enggak Gus kalau hitam itu pasti babanya ada yang agak hitam. Senajan toh sekarang pas bapaknya, indukannya, ibunya sudah putih. Tapi tetap aja asal usulnya dari satu. Ya tetap asal usulnya dari satu. Sekarang jadi variasi banyak, tetap asal usulnya satu. Nah, kok sampai beda-beda itu kabeh kekuasaane Allah. Kastilah visi mari kaya dene bedane boro-boro buah wal jibali lan gunung. Nah, yang memahami itu semua tentu ulama innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsha mesti wedi banget Allah ing Allah. Innama yakhsha mesti wedi banget Allah ing Allah min ibadi sing boro-boro kaulane Allah sapa ulama boro-boro ulama. Bi khilafil juhali hale perbedaane boro-boro goblok. Wis ra wedi blas ya mau. Kaya dunia dalam genggamannya. Wong dene mesti mati donya. Nak pancen wong ulama tenan ya ngerti nak donya wae pangeran, ora kok terserah dekne. Ka kufari Makkah ta kok dene kufari Makkah. Inna wa satana wa ta'ala iku azizun dat sing banget menangane. Fi mulki ing dalam kerajaane Allah ghafurun tur akeh nyepurane didunu bi ibadi maring pira-pira dosane kaulane wal mukminina kang pira-pira mukmin.